Pemirsa, kali ini Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Bayu Pradada. Dan pemirsa, sudah 3 hari puluhan rumah warga di Kebon Pala, Kampung Melayu terendam banjir. Banjir diduga dari luapan Sungai Ciliwung yang mengakibatkan warga sulit beraktivitas dan harus menggunakan lantai atas dari tempat tinggalnya sebagai tempat untuk istirahat. Puluhan rumah di wilayah Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, terendam banjir kiriman yang diduga datang dari luapan Sungai Ciliwung buntut tingginya intensitas hujan sejak 3 hari yang lalu. Informasi terkini kondisi banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Kita akan langsung bergabung bersama rekan Jen Cahyadi di sana. Selamat pagi, Jen Cahyadi. Bagaimana kondisi banjir di sana? Apa sudah berangsur surut, Jen? Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Ya, betul sekali kalau saat ini memang sudah mulai surut, dan kalau bisa saya lihat di belakang saya ini memang sudah bisa dilewati, bahkan baru saja sepeda motor bisa lewat di sini, karena memang kalau untuk banjir di sini ini memang kalau pernyataan dari warga setempat yang terdampak atas banjir ini memang sudah langganan di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur ini. Jadi kalau di kala hujan deras mengguyur kawasan sini memang air akan naik. Dan kalau mulai pagi, ini sudah mulai pagi juga, ini nanti akan surut dan warga setempat, warga terdampak akan mulai bersih-bersih begitu ya Bayu dan juga pemirsa. Dan kalau saat ini tadi malam saya mengecek memang di sini sampai sekitar 75 cm. Tapi kalau saat ini sudah berangsur surut sampai sudah di bawah 25 cm. Dan ini harapannya kalau dari warga sendiri memang mereka juga sudah menyampaikan laporan-laporan dan juga keluhan-keluhan dengan pemerintah terkait atau pemangku kewenangan terkait nanti agar bagaimana di kawasan sini yang memang sudah langganan terkena banjir ya dapat di antisipasi atau dibenahi terkait dengan infrastrukturnya agar nantinya mungkin banjir dapat dikendalikan atau tidak terus menggenangi kawasan ini. Dan kalau dapat dihitung ya, untuk rumah yang terdampak di sini ada puluhan rumah yang terdampak di sini dari 2 sampai 5 RT. Jadi kalau utamanya memang 2 RT yang sudah langganan banjir di sini, dan airnya ini memang kiriman ya dari luapan Sungai Ciliwung dan juga banjir kiriman dari wilayah Depok dan juga Bogor, sehingga di sini seringkali terjadinya banjir jika curah hujan yang tinggi. Nah, ini pemirsa di belakang saya memang sudah bisa dilewati oleh sepeda motor, jadi sudah cukup surut dan juga bisa dapat digunakan untuk beraktivitas. Kalau air tinggi ini, kalau menurut dari keterangan warga terdampak di sini, memang kalau sedang tinggi-tingginya ini bisa mencapai 175 cm, dan sehingga aktivitas warga ini sangat terganggu. Namun kalau sampai pagi ini memang sudah mulai surut, warga sudah dapat beraktivitas. Dan tadi kami sempat menanyakan juga kalau misalnya pada saat air ini naik, memang kalau warga setempat atau warga di sini memilih untuk tetap tinggal selagi banjirnya tidak tinggi ya, tidak terlalu tinggi. Mereka memutuskan untuk tetap menetap di rumahnya masing-masing dan juga menggunakan lantai 2 rumah mereka untuk beristirahat atau untuk tidur. Dan sekarang kalau bisa saya gambarkan, memang di belakang saya ada beberapa warga yang sudah keluar rumah, sudah mulai beraktivitas dan juga masih bersih-bersih di depan rumah mereka. Untuk bagi rumah yang memang ada genangan airnya sudah bisa dikeluarkan airnya, walaupun memang kalau melihat di belakang sana karena jalannya ini menurun sehingga ini air menggenang semakin tinggi. Namun kalau di tempat saya berdiri saat ini memang sudah cukup surut, sudah ada di setelapak kaki saya ini, bisa sehingga sudah bisa kembali untuk beraktivitas. Sementara itu Bayu.
Jen Cahyadi, Anda berada di lokasi, kiranya dari malam Anda memantau banjir di sana. Kira-kira bisa diceritakan secepat apa air ini bisa surut sampai akhirnya bisa setelapak kaki Anda saat ini? Ya, kalau tadi kami pantau sejak malam memang cukup tinggi, ada sekitar 75 cm sampai 100 meter. Dan ini pada malam hari, karena pada malam tadi sempat terjadi hujan yang cukup deras juga, sehingga ini memicu genangan air atau banjir yang ada di sini, airnya naik. Dan kemudian kalau kami sempat bertanya juga dengan warga di sini, memang kalau pagi menuju ke pagi dan juga hujan sudah tidak kembali turun, air ini akan surut dengan sendirinya. Dan ini perlahan-lahan ya tentunya ya, Bayu dan juga pemirsa. Dan biasanya kalau memang nanti pada malam hari, biasanya ini hujan akan mengguyur kawasan sini dengan cukup deras, maka air akan kembali naik. Dan ini tentu saja nanti akan dipantau ya seperti apa. Kalau memang hujan tidak cukup deras, maka airnya tidak terlalu naik. Namun kalau hujan cukup deras, karena memang di sini sedikit untuk tempat resapan airnya, maka air itu cepat untuk naik. Dan tadi pemirsa, kami juga sempat mewawancarai salah satu warga terdampak banjir yang ada di sini terkait dengan sejak kapan dan juga bagaimana harapan mereka terhadap banjir yang terus menggenangi tempat ini. Berikut wawancara kami bersama salah satu warga. Kurang lebih 2-3 harian lah. 2-3 hari ya Pak. Ini kalau paling tinggi berapa sentimeter Pak? Berapa senti ya? Pokoknya ukurannya paling gak sampai depan sana tuh. Atas ya. Ada Pak sekitar 1 cm. 175 ya kurang lebih lah ya. 175 cm ya Pak ya. Tapi kadang sore turun gitu. Tapi kalau hari ini kayaknya agak manteng nih. Lebih surut tuh Bang. Airnya manteng di sini aja nih. Biasanya kalau setelah pagi tuh habis biasanya. Ini hari ini nih agak manteng gitu. Oh, berarti biasanya surutnya pagi-pagi ya? Iya, pokoknya menjelang pagi tuh biasanya air turun gitu. Berarti kalau naik lagi tuh pas apa tuh Pak, hujan kah atau ada... Bisa, masalah hujan itu bisa. Tapi alhamdulillah sih hari ini nggak hujan, jadi kayaknya manteng. Mudah-mudahan sih turun nanti pagi nih. Pagi biasanya Iya, turun. mudah-mudahan. Nah ini warga-warga di sini biasanya tidurnya di mana Pak kalau kena banjir gini Pak? Kalau banjir 175 ini sih masih tetap di rumah. Kecuali mencapai di atas 175 itu kita ngungsi. Di Tapi kalau sekarang enggak kayaknya. di lantai atas ini? Iya, pada ada di rumah masing-masing. Pak, tapi kalau kondisi banjir ini emang di kampung ini udah sering terjadi ya Pak? Iya. Udah biasa. Udah biasa. Udah biasa ya. Ini banjir kiriman atau gimana ya Pak ya? Ya kiriman lah. Kiriman Dari sungai dari Depok, Bogor gitu. Ciliwung. Ciliwung. Nah Pak, untuk mungkin karena ini kan kondisinya masih banjir nih Pak, apalagi hujan masih belum bisa kita tahu ya Pak ke depan. Harapannya warga apa sih Pak buat kondisi banjir kayak gini nih harapannya? Ya surut lah. Kayaknya sulit ya Pak. Ada harapan perbaikan apa mungkin atau ada seperti itu sih Pak? Yang Kalau emang harus bisa diperbaiki, nggak ada salahnya buat saya. udah sempat coba minta pemerintah sebelum Pak nomor warga ke sini? Ya mungkin udah ada programnya kali kan. Cuman kan nggak berjalan kali gitu. Sejauh ini ya Pak? Kalau kita kan ngikutin pemerintah. Ya, itu tadi pemirsa wawancara kami dengan salah satu warga terdampak yang ada di sini. Meskipun banjir ini cepat kembali surut pada pagi hari, namun tentunya pada saat banjir melanda dan juga air mulai naik, ini tentu saja menghambat aktivitas warga yang ada di sini, yang biasanya mereka memang membutuhkan mobilitas tinggi ya untuk bekerja dan juga beraktivitas ke luar rumah. Akibatnya mereka harus melewati air terlebih dahulu untuk mencapai rumah mereka masing-masing. Dan kami juga terus mencoba mengupdate bagaimana kondisi warga yang ada di sini dan sebenarnya apa harapan mereka agar di kawasan ini tidak terus terjadi banjir, baik itu banjir kiriman maupun banjir dari hujan deras yang melanda. Kemudian juga
apa sih antisipasi mereka dengan adanya banjir yang terus melanda di sini? Karena memang kalau tadi kami sempat tanyakan kepada warga terdampak yang ada di sini, mereka memang masih bertahan dengan kondisi yang ada saat ini dengan tetap menggunakan rumah mereka untuk beristirahat begitu, karena memang banjirnya kemudian nanti akan surut, meskipun nanti airnya akan naik lagi, namun mereka tetap bertahan di rumah mereka masing-masing, salah satunya menggunakan lantai 2 atau lantai atas untuk beristirahat seperti itu. Bayu. Ya, Jen, saya punya pertanyaan terakhir untuk Anda, Jen. Ini kan banjir yang memang sudah kerap terjadi, terutama di Kebon Pala sana, Jen. Kemudian kira-kira, Jen, warga ini kira-kira menargetkan berapa lama mereka ini bisa untuk bertetap di tempat tinggal mereka, menempati tempat tinggal mereka sampai akhirnya banjir ini bisa surut sampai kering. Apakah Anda sempat berbincang dengan warga terkait hal itu? Ya, mohon maaf Bayu, saya kurang mendengar dengan jelas pertanyaan dari Anda. Namun yang saya dapat tangkap memang kalau warga di sini tidak ada target terkait dengan bagaimana mereka akan bertahan dan juga dalam mengantisipasi banjir ini. Namun dari warga sini sendiri merasa memang banjir ini kerap terjadi karena cuaca yang cukup kurang stabil ya, dengan adanya hujan deras yang dengan intensitas yang tinggi yang terus melanda kota Jakarta khususnya ya pada beberapa waktu terakhir ini, dan memang wilayah ini menjadi langganan banjir seperti itu. Jadi luapan Sungai Ciliwung, kemudian dari banjir kiriman dari wilayah Bogor dan Depok, sehingga dari mereka sendiri atau warga setempat mengantisipasi tersebut dengan tetap menjaga atau antisipasi barang-barang yang mereka perlu untuk pindahkan ketika nanti airnya mulai masuk atau menggenangi rumah mereka bagian lantai bawah seperti itu. Dan kalau kita lihat memang kalau di rumah-rumah sekitar sini mereka sudah mengantisipasi dengan memindahkan barang-barang tersebut ke tempat yang lebih aman pada lantai pertama atau lantai bawah di rumah mereka masing-masing. Bayu. Baik, terima kasih banyak Jen Cahyani yang memberikan informasi banyak sekali dari Kebon Pala. Kita harapkan nanti banjir ini bisa cepat surut. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Jen, langsung dari Kebon Pala, Jakarta. Sehat selalu, Jen, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, banjir dengan ketinggian 70 cm hingga 1 meter. Ini masih berendam puluhan rumah warga di Jalan Komplek Film dan Televisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan warga yang rumahnya terendam banjir bertahan di masjid yang dijadikan posko pengungsian. Komplek Film dan Televisi Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir pada malam ini dengan ketinggian 70 cm hingga 1 meter tingginya, pemirsa. Banjir ini turut merendam sejumlah kendaraan roda 4. Saat ini, akses warga menuju ke rumahnya masing-masing masih terputus lantaran tingginya debit air. Banjir membuat warga terpaksa harus mengungsi di Masjid An-Nur. Meski sudah mendapatkan bantuan berupa makanan dan juga mungkin pemeriksaan kesehatan dari pemerintah Kota Jakarta Barat, warga tetap mengeluhkan lambatnya penanganan banjir. Selain itu, pemirsa, banjir masih merendam permukiman warga di RT 006 RW 09 Prepedan Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Buruknya saluran drainase membuat banjir tidak kunjung surut. Hingga Jumat dini hari, sekitar 90 rumah terpantau masih terendam banjir setinggi 70 cm. Sebagian warga memutuskan untuk bertahan di rumah menunggu banjir surut. Sementara pemirsa, warga yang mengungsi ke sebuah musola seperti lansia dan juga anak-anak ini mengaku kini mulai terserang penyakit gatal-gatal dan juga diare. Para pengungsi menyebut belum mendapat bantuan seperti makanan,
kemudian pemeriksaan kesehatan dan juga air bersih dari pihak manapun. Saat ini belum ada pihak manapun yang datang ke sini dan kami belum menerima bantuan apapun, Bu. Belum menerima bantuan apapun sama sekali dari kelurahan atau dari kecamatan. Dan pemirsa, dampak banjir di kawasan Kalideres, Jakarta Barat ini di hari ketiga mulai dirasakan warga. Para korban banjir mulai terserang berbagai macam penyakit, mulai dari gatal-gatal, demam, pilek, hingga pegal-pegal. Warga korban banjir ramai mendatangi posko pengobatan gratis Puskesmas dan Bidokes Polres Metro Jakarta Barat di Rusun Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Warga mengeluh berbagai penyakit akibat terkena air banjir. Banjir yang melanda kawasan Tegal Alur Kalideres menyebabkan warga terpaksa melawan air keruh rawan penyakit. Meski sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman, namun sejumlah penyakit seperti gatal-gatal, demam, pilek, dan pegal-pegal menyerang warga lansia dan anak-anak. Kelurahan Tegal Alur merupakan kawasan di Jakarta Barat yang terparah diterjang banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Iya, jadi tulang pada gimana sih? Cipe-cipe nggak karanggenanya kayak dibakar gitu. Oh, karena kedinginan? Iya. Ya, kemarin ada dokter cuma belum ngungsi. Jadi keluhannya apa tadi? Batuk, pilek, yang panas, demam. Untuk wilayah yang lokasi banjir yang tinggi itu di wilayah Tegal Alur, lebih kurang 80 cm dan sampai sekarang sudah mulai berangsur surut. Terdampak itu lebih kurang ada sekitar 800 jiwa ya. Warga terdampak banjir mencapai 800 jiwa yang tersebar di 12 titik pengungsian seperti di rusun, sekolah dan musola di kawasan Tegal Alur. Warga mendapatkan obat-obatan, vitamin, makanan siap saji, serta perlengkapan bayi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, bicara mengenai banjir, hewan liar seperti ular dan biawak ini justru ditangkap warga di tengah banjir di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Hewan liar tangkapan warga ini pun dijual seharga Rp300.000. Ada yang unik dari fenomena banjir di Jakarta. Warga menangkap ular dan biawak berukuran besar pasca banjir menggenang di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga hewan-hewan liar ini keluar dari sarangnya akibat terendam banjir. Warga yang menangkap hewan liar ini kemudian menjualnya dengan cara dijajakan di pinggir jalan. Warga mengaku hewan yang ia tangkap ini bisa dijual hingga Rp300.000. Sebelumnya, kawasan ini tergenang banjir akibat hujan deras yang melanda selama 2 hari terakhir. Pas banjir dia keluar ini. Dari kali apa tadi, Pak? Dari tadi pagi lari-lari, nggak ada berani nangkep, ya udah ditangkap aja udah. Tadi kali apa nih yang meluap, Pak? Tadi dari aliran kali apa nih, Pak? Kali apa tuh Bagus Sangke. Bagus Sangke ya, Pak ya? Iya. Oke, ini Bapak rumah di sini terendam banjir juga atau seperti apa? Ya, sebenarnya banjir juga rumah. Berapa sentimeter tadi, Pak? Ya, sekitar sedengkul lah. Warga berharap banjir segera surut agar warga bisa beraktivitas normal kembali. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Akibat hujan deras dan angin kencang, sebuah pohon mahoni di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tumbang menimpa kendaraan dan gerobak pedagang kaki lima. Pohon mahoni berdiameter 1,5 meter dan tinggi 10 meter tumbang menimpa gerobak pedagang kaki lima dan 1 minibus yang sedang parkir. Dahan-dahan pohon mahoni yang tumbang juga sempat menutup badan jalan, pemirsa. Petugas PPSU dan juga Dinas Pertamanan bahu-membahu mengevakuasi pohon dengan cara memotong dahan menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji mesin. Saat ini proses pembersihan telah selesai dan ruas jalan di lokasi kejadian telah dapat kembali dilintasi. Masih